Salam sejahtera saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama hari ini untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, minta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan pujian syukur hari ini, karena Tuhan tetap setia, tetap menolong, mengasihi, menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami bersama-sama mengucapkan syukur hari ini, dan kami bersama-sama juga bersujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, mari berbicara kepada kami. Kuatkan kami, teguhkan kami, hiburkan kami, arahkan kami, supaya hidup kami benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Roh Kudus, ajar kami tentang kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi. Dan berikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama membuka Alkitab dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat pertama, ayat 6 yang barusan kita baca. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Semua orang percaya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Rasul Paulus katakan, karena kita sudah menerima Tuhan Yesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagi setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah hidupmu juga tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Yesus. Jangan keluar dari kasih karunia. Jangan keluar dari ajarannya, jangan keluar dari kasih-Nya, jangan keluar dari pengharapan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita harus tetap di dalam Dia. Apapun yang terjadi, tantangan, kesulitan, masalah, kita harus tetap di dalam Dia. Kenapa kita mesti tetap di dalam Dia? Nah, yang pertama, Yesus dikatakan terang dunia. Dalam Yohanes pasal 8 katakan di sana, akulah terang dunia. Jadi setiap orang yang hidup di dalam Kristus itu artinya hidup di dalam terang Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan. Orang yang hidup di dalam terang, dia tidak akan tersandung, dia tidak akan menghalalkan segala cara. Orang yang hidup di dalam Tuhan tahu kebenaran. Orang yang hidup di dalam Tuhan tahu apa yang harus ia perbuat. Karena semuanya jelas. Orang yang hidup di dalam terang Tuhan, dia tidak akan salah melangkah. Dia tidak akan tersandung. Karena Alkitab katakan di dalam Mazmur pasal 119, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang hidup di dalam terang Tuhan, dia tidak akan tersandung. Dan tidak akan menjadi batu sandungan. Kakinya terarah, jalannya jelas, tidak meraba-raba, tidak mengira-ngira. Karena dia hidup di dalam terang firman Tuhan. Hatinya diterangi, dia akan tahu yang baik, dia akan tahu yang berkenan kepada Tuhan, dan dia akan tahu segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
tetap hidup di dalam Dia, artinya tetap hidup di dalam terang Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang kapan terang itu bercahaya. Saya sudah jelaskan, mungkin saudara sudah dengar. Nah, hari ini ditegaskan lagi, tetaplah hidup di dalam Dia, hidup di dalam terang. Orang yang hidup dalam terang tidak akan mengenal jalan buntu. Karena firman itu akan memberi terang. Jalan kita itu jelas, jalan kita itu pasti, karena tetaplah di dalam Dia. Tetaplah hidup di dalam terang. Nah, orang yang hidup dalam terang, itu berarti orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur tadi. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi orang yang hidup dalam terang, hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Jadi orang yang senantiasa berpegang kepada firman, yang merenungkan firman, yang melakukan firman, itulah orang yang hidup dalam terang. Jangan pernah berpikir, oh saya anak terang, tapi hidupnya dalam kegelapan. Perbuatannya mencerminkan hidup orang yang berdosa. Orang yang seperti itu bukan hidup dalam terang. Dan orang itu tidak di dalam Tuhan. Karena jelas Alkitab mengatakan orang yang hidup di dalam Yesus pasti hidup di dalam terangnya. Yang kemudian, hidup di dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan, Allah itu adalah kasih. Orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kasihnya Tuhan. Kasih di dalam Tuhan itu adalah kasih yang rela berkorban. Berkorban harta, berkorban tenaga, pikiran, berkorban waktu, sampai berkorban jiwa untuk Tuhan. Itulah kasih. Kita melihat Tuhan mengasihi kita. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita? Yaitu waktu Dia di kayu salib menyerahkan nyawanya untuk kita. Yang mana waktu itu kita masih hidup di dalam dosa, masih seterunya Tuhan. Tetapi karena kasihnya Dia rela mati untuk kita. Itu kasihnya Tuhan. Maka kita juga orang yang percaya kepadanya harus hidup di dalam Dia, artinya hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau orang mengatakan aku hidup di dalam Tuhan tetapi tidak pernah menunjukkan kasih, tidak pernah berbuat sesuatu, maka dia omong kosong. Orang yang hidup di dalam kasih Tuhan itu pasti melakukan firman Tuhan. Karena dalam Injil Yohanes dikatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Kalau orang mengatakan aku mengasihi, tetapi selalu melanggar firman Tuhan, maka kasih dalam orang itu tidak ada. Karena kasih itu menunjukkan perbuatan. Yesus jelas mengatakan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan, yang menuruti semua firman Tuhan. Dan perintah-perintah yang disebutkan dalam firman itu tidak berat. Cuma yang membuat berat adalah jalan pikiran kita. Firman Tuhan itu kalau kita lakukan dengan ketulusan, dengan kesetiaan, dengan kasih yang sungguh-sungguh pada Tuhan, tidak berat. Nah, itulah hidup di dalam Dia. Yang pertama tadi hidup dalam terang, yang kemudian hidup di dalam kasihnya Tuhan. Korintus pasal 13. Kasih itu apa? Nah, ini kita aplikasikan dalam hidup kita sekarang. 1 Korintus 13. Coba kita lihat ya. Korintus 13. Ayat 4. Kasih itu sabar. Yang pertama, kasih itu sabar. Mungkin kita dihina orang bisa sabar. Ya, karena bisa menghindar. Kita dihakimi orang, mungkin kita masih bisa sabar. Kita dipojokkan, mungkin kita masih bisa sabar. Tetapi kalau penderitaan, kalau hidupnya susah,
hidup kekurangan, hidup serba kurang, kita tidak bisa menghindar. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tetap sabar. Kita tetap menerima apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sabar menanggung segala sesuatu. Nah, itu hidup di dalam Tuhan. Bahkan Yesus katakan, jikalau seterumu lapar, beri dia makan. Jikalau seterumu haus, beri dia minum. Jelas-jelas orang yang membenci, yang menjadi seteru, yang tidak suka dengan kita. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, kita harus beri makan, harus beri minum, harus menolong. Ini ajaran Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan yang pertama, aplikasikan kasih. Sabar, menanggung segala sesuatu. Enggak usah menyalahkan orang. Kenapa hidup saya begini? Mungkin karena dia. Enggak perlu. Kita sabar, menerima apa yang Tuhan berikan terjadi. Karena di balik semuanya itu Tuhan bertindak tuh ada rencana, ada tujuan. Karena itu kita jangan putus harap, jangan lari. Kasih itu murah hati. Murah hati, suka memberi. Ya. Memberi pertolongan, memberi penghiburan, memberikan kekuatan kepada orang lain. Jangan dengan kata-kata kita melemahkan orang lain. Memberikan waktu, baik untuk Tuhan maupun untuk orang lain juga. Tidak cemburu, atau tidak iri hati. Nah, itulah hidup di dalam Tuhan. Ini kelihatannya kecil, sepele, tapi banyak orang yang tidak sengaja atau mungkin kurang merasa ketika melihat kehidupan orang lain, kadang muncul rasa, loh kenapa dia kok maju, mungkin dia begitu begini. Nah, tidak memegahkan diri atau tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa diri hebat. Artinya apa? Orang yang hidup di dalam kasih Tuhan adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati mengakui segala sesuatu itu dari Tuhan. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya. Nah, jadi itu yang kedua. Hidup di dalam Tuhan, yaitu hidup di dalam terang. Hidup di dalam Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Hidup di dalam Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, karena kita sudah menerima Kristus, maka hidup kita harus mencerminkan kehidupan Yesus Kristus. Karena kita sudah menerima Dia, Sang Juru Selamat, maka hidup kita fokusnya itu bukan kepada manusia. Fokus hidup kita itu adalah kepada Tuhan. Kalau fokus hidup kita melihat kehidupan manusia, kita kecewa. Kita menjadi lemah. Karena manusia hari ini baik, besok bisa berubah menjadi jahat. Tetapi Tuhan, Dia baik dan tetap baik sampai selama-lamanya. Ia tetap baik. Manusia bisa mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena itu hidup dalam Tuhan, fokusnya bukan manusia. Hidupnya, fokusnya adalah kepada Tuhan. Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mau enak sendiri, tidak mau menang sendiri. Nah, ini hidup di dalam Tuhan. Kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan oleh semua orang. Jangan mau menang sendiri, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Jangan cari keuntungan sendiri. Cari kesenangan bersama-sama. Makanya Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu sehati sepikir, seia sekata. Satu tujuan, satu Tuhan, satu imam, satu baptisan, satu pengharapan dalam Yesus Kristus, satu Tuhan. Itulah wujud hidup di dalam Kristus. Kalau orang masih berbeda tujuan, berbeda arah,
Ini patut dipertanyakan. Apakah orang yang seperti ini masih hidup di dalam Tuhan? Kalau di gereja masih terjadi pertentangan, masih terjadi perpecahan, apakah ini satu tujuan, satu hati, satu pikiran? Perpecahan itu tidak selalu memberikan dampak yang positif. Perpecahan itu selalu menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kenapa timbul perpecahan? Karena ada unsur mementingkan diri sendiri, ada unsur ingin menang sendiri, ada unsur merasa hebat, merasa benar sendiri. Tetapi kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, jauhlah itu semua. Kita hidup harus menyenangkan semua orang, terlebih menyenangkan Tuhan. Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak marah, tidak pemarah dan tidak dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Inilah hidup dalam kasih Tuhan. Kita masih banyak orang yang hidup dalam dendam. Nah, kita perlu koreksi. Kita perlu dari kehidupan yang seperti ini. Jangan lagi pendendam, jangan lagi nyimpan kesalahan orang lain. Karena kalau kita masih dendam, nyimpan kesalahan orang lain, kita belum hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita Kristen. Mungkin kita rajin ke gereja. Tapi yang dilihat Tuhan bukan seringnya datang ke gereja, bukan seringnya datang beribadah. Tapi yang Tuhan lihat hati kita, sungguh-sungguh gak beribadah pada Tuhan, sungguh-sungguh gak kita mengasihi Tuhan. Nah, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Dia akan senang kalau melihat orang hidup benar. Jangan bersukacita ketika melihat orang yang tidak suka dengan kita mengalami masalah. Tidak boleh terjadi seperti itu. Tapi kita harus bersukacita karena kebenaran. Nah, itulah hidup di dalam Tuhan. Karena kita sudah menerima Kristus, maka kita wajib hidup seperti Yesus. Hidup di dalam Tuhan, kita lihat, saya sering ngobrol dengan Anton di rumah. Kita berdoa, duduk di kursi, ada karpetnya, terlindung dari angin, terlindung dari panas, dari hujan. Tetapi lihat Yesus. Yesus doanya di mana? Dari pagi, dari desa ke desa, dari rumah ibadah ke rumah ibadah, Yesus keliling mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Pada malam dia pulang, sore dia pulang. Kemana? Getsemani, dia berdoa. Kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, maka kita akan meneladani apa yang pernah dilakukan Yesus. Yesus berdoa. Jangan karena alasan kita capek, jangan karena alasan kita masih banyak waktu untuk berdoa. Tidak. Yesus ketika dia pulang memberitakan Injil, dia langsung berdoa. Di taman. Kenapa orang Kristen tidak mau melakukan itu? Kenapa kita tidak mau meniru seperti itu? Gak usah heran kalau orang Kristen sering jatuh di dalam pencobaan. Kenapa? Karena tidak mau meneladani Yesus. Tidak mau berdoa. Karena Alkitab mencatat, tidak sanggup engkau berdoa 1 jam saja, supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, orang Kristen gak mau. Banyak yang gak mau. Ada yang rajin doa. Ada yang malas doa. Kenapa? Doa itu akan melepaskan kita dari pencobaan. Kita tidak akan jatuh ke sana kalau doa. Ini Alkitab yang mengatakan dalam Injil Matius. Kita harus teladani Yesus. Ketika Yesus disalib, yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang memusuhi, menghina, menghujat Yesus. Tapi apa yang dikatakan Yesus di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus justru mengasihi mereka karena hidup dalam dosa. Dia tidak bersukacita karena mereka akan binasa, tetapi justru Yesus berdoa, ampuni mereka Tuhan, supaya mereka bisa bertobat, supaya jangan binasa. Seberapa banyak di antara kita yang mau berdoa untuk orang-orang yang menghina, yang menghujat,
Kalau hidup di dalam Tuhan, kita hidup dalam teladan, meneladani Yesus. Pasti mau melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ia menutupi segala sesuatu. Orang yang hidup di dalam Tuhan tidak pernah menjadi biang gosip, tidak pernah menceritakan kekurangan, kelemahan orang lain, tidak pernah menyebarkan isu kepada orang lain. Itu orang yang hidup dalam Tuhan. Percaya segala sesuatu. Percaya pada teman, ini punya niat baik. Ini orang ini baik. Jangan kita langsung dihantu oleh pikiran yang negatif. Wah, orang ini pasti ada penting, ada maunya. Orang ini dari bicaranya sudah seperti itu, pasti ada udang di balik batu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, harus percaya. Orang itu pasti berbuat baik. Siapapun pasti berbuat baik. Jangan dipenuhi dengan pikiran yang curiga. Mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Tadi dikatakan pertama, kasih itu sabar. Di bagian ayat yang terakhir, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, itu orang yang hidup dalam Tuhan. Jangan pernah istilah orang Jawa itu ngerasulo. Orang Jawa, orang Sunda ngarasula. Tentang nasib, kok hidup saya begini, hidup saya kok begini, kok enggak, kok orang lain udah maju, kok saya begini. Saudaraku, orang yang hidup dalam Tuhan sabar menanggung segala sesuatu. Menerima semua yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, karena kita sudah menerima Kristus, wajiblah hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan, hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Maka percaya, saudara akan diberkati oleh Tuhan, baik kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani. Kesulitan, kesusahan yang ada dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melepaskan, Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah menerima Engkau. Bukan kami yang memilih, tetapi Allah yang sudah memilih. Karena itu kami bersyukur. Dan kami mau hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam terang Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Mampukan kami. Supaya kami dapat melakukan firman Allah itu yang kami terima hari ini. Untuk kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Baik dalam diri pribadi, dalam keluarga, dalam gereja, dalam bermasyarakat, di dalam bernegara. Tuhan, tolonglah kami. Kami rindu hidup itu mencerminkan Tuhan, mencerminkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, pegang tangan kami. Roh Kudus bawa kami kepada seluruh kebenaran Tuhan, supaya melalui kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan. Melalui kehidupan kami, Injil Kerajaan Allah diberitakan. Sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Semua yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penuhi mereka dengan kasih-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi dengan Roh-Mu, supaya semua umat pilihan-Mu benar-benar menyenangkan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami serahkan seluruh masalah jemaat, kesulitan, kesehatan, iman, pergumulan, apapun yang mereka hadapi, kami percaya, kami tidak sendiri. Kami ada bersama dengan Engkau. Karena Engkau sendiri yang berfirman akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami, jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.